Jangan rakit PC sendiri kalau kamu memenuhi sebagian besar atau semua kriteria berikut ini. Oke, jadi ada beberapa kondisi di mana merakit PC sendiri bukan hal yang optimal bagi penggunanya. Yuk kita coba bahas singkat ya. Nah, yang pertama, jangan rakit PC sendiri kalau kamu punya kebutuhan untuk itu PC dibawa kemana-mana. Ini cukup jelas gitu ya. Kalau perangkatnya butuh mobile, dibawa-bawa ke kantor, tempat kuliah, dan lain sebagainya, ya jelas PC desktop bukan solusi optimal di sana. Sekecilnya PC desktop small form factor mini ITX itu juga kompromi di mobility dibandingkan sebuah kayak laptop atau tablet gitu ya. Itu cukup jelas. Oke, yang kedua, jangan rakit PC sendiri kalau prioritas kamu adalah solusi praktis dan cepat. Jadi untuk yang butuh kayak komputer secara urgent hari ini banget gitu, kemungkinan besar merakit PC itu bukan hal yang optimal. Karena merakit PC yang sesuai kebutuhan itu butuh waktu untuk berpikir atau konsultasi memilih komponen gitu kan. Karena kalau kita memilih komponen asal cepat, merakit asal jadi, hasilnya susah mau optimal. Salah satu keunggulan rakit PC desktop sendiri itu adalah mencari berbagai komponen PC yang sesuai kebutuhan kita secara spesifik. Nah, tapi ini berarti meluangkan waktu untuk mencari tahu kebutuhan kita, cari waktu untuk baca atau nonton review gratis seputar teknologi dan komponen PC yang sesuai kebutuhan itu. Nah, pengguna yang berpengalaman itu biasanya cukup fasih soal ini. Mereka udah tahu, oh kira-kira CPU saya butuh apa, jumlah core berapa, arsitektur kayak gimana. Kemudian perkiraan GPU mereka butuhnya di budget kayak gimana untuk memenuhi kebutuhan apa, RAM-nya berapa besar, dan lain sebagainya. Pengguna PC yang mungkin biasanya baru pertama banget butuh waktu lebih banyak untuk belajar hal ini. Gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya, jangan rakit PC sendiri kalau kamu tidak mau membaca buku manual komponen atau seenggaknya mencari tutorial di luar sana. Karena dengan teknologi yang makin maju, lebih mungkin kita menemui kompleksitas. Jadi biasanya berbagai kompleksitas ini bisa terjawab dengan baca buku manual sebelum merakit. Itu pentingnya, sebelum merakit. Atau cari video tutorial yang biasanya kemungkinan besar gratis di luar sana. Tapi makin kesini, gue sendiri melihat lebih banyak pengguna mengabaikan hal ini dan membuat pengalaman merakit PC mereka jadi nggak nyaman. Dan ketidakmauan baca manual dan tutorial ini juga sedikit berhubungan dengan poin berikutnya. Yang keempat, jangan rakit PC kalau kamu tidak mau bertanya dan berkonsultasi saat ada masalah, baik di forum diskusi online atau ke toko. Gitu ya. Karena kita bicara hardware PC zaman now itu sangat bervariasi dan teknologi mereka juga terus berkembang cukup cepat biasanya dan bisa jadi berpotensi membuat beberapa masalah itu nggak terelakkan gitu. Jadi masalahnya kemungkinan besar ada. Di sini ada kalanya user PC akan membutuhkan kemampuan bertanya saat ada masalah. Entah ke toko, entah ke teman-temannya atau ke forum diskusi online yang umum gitu. Nah, bertanya itu sebuah kemampuan. Iya betul, bertanya itu sebuah kemampuan. Berdasarkan 10 tahun lebih berkenalan dengan berbagai user PC, bisa berkomunikasi dengan efektif mengenai masalah yang kita hadapi itu skill sangat penting. Jadi sayangnya ini nggak dimiliki semua pengguna. Kalau kamu ketemu masalah dan solusi kamu adalah marah-marah sama tokonya, jangan rakit PC sendiri. Kamu buang energi dan waktu kamu. Ya, itu mending kalau tokonya salah, produknya bermasalah gitu. Kalau kamunya yang salah gitu kan, udah keras, malu-maluin, buang waktu sendiri dan orang lain. Jadi jangan ya. Oke, jadi untuk menutup sesi curhat kali ini, video ini tidak dibuat. Sekali lagi, video ini tidak dibuat untuk merendahkan pengguna yang belum mampu merakit PC sendiri. Sama sekali tidak. Semua pengguna punya hak untuk memilih solusi paling optimal bagi dirinya sendiri. PC bisa jadi solusi tepat bagi beberapa pengguna, tapi video ini mau kasih highlight di mana ada kondisi kalau merakit PC sendiri itu bukan solusi optimal. Nah, kalau kamu memenuhi sebagian besar atau semua kriteria di atas, terutama nomor 2, 3, sama 4 gitu ya,
tidak disarankan untuk rakit PC kamu sendiri karena pengalaman rakit PC kamu nggak akan menyenangkan dan kemungkinan besar mungkin kamu akan lama-lama benci sama rakit PC dan itu juga akan menyusahkan kamu atau mungkin orang di sekitar kamu kayak begitu. Solusinya kalau tetap mau rakit PC desktop dengan kondisi kriteria kayak begini, cari waktu untuk belajar. Tapi kalau nggak memungkinkan ya karena pekerjaan atau kesibukan lain sehari-hari, terus gimana? Ya udah, bayar ekstra. Beli beli pre-built, beli branded atau beli PC rakitan jadi. Jadi itu ya, kalau waktunya nggak ada untuk belajar, kamu akan bayar ekstra. Fair sih ya, karena harusnya kan kita bayar waktu dan pikiran orang lain gitu. Itu biasanya nggak gratis gitu. Nah dan kadang-kadang kamu juga dipaksa belajar kalau salah beli. Ya gue sering kejadian kayak begitu. Anyway, itu aja obrolan singkat kali ini. Kalau ini berasa berguna, monggo di-share. Dan komentar serta request materi lain-lain, tolong taruh di komentar aja. Gitu aja untuk kali ini. Bye-bye!